Anda kalau sekarang melihat dari sekian banyak murid-murid yang datang dari baik dari Banjarmasin, baik dari Pemangkih Ibnul Amin, baik dari Darussalam, dari Pelehari, dari manapun, ataupun yang dari Solo, dari Pasuruan, Surabaya, Jakarta, sampai Hadramaut, Makkah wal Madinah, tujuannya adalah cuma satu apa? Ngikuti jejaknya Nabi Muhammad. Jangan hilangkan jejaknya Rasulullah. Ini Indonesia hancur gara-gara umat Islam hilang yang namanya syariat. Syariat Nabi Muhammad dikesampingkan. Laki perempuan bercampur jadi satu, bahkan bersalaman satu dengan yang lain. Ikhwani sadar, ini syariat tetap harus terdepan. Adat boleh dijalankan selama adat masih tidak menyimpang daripada syariat Allah, syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini ceramah. Sebetulnya saya nggak bisa ceramah, yang ceramah dari dunia Ustaz Mahmudi. Saya lebih senang untuk kisah-kisah saja, insya Allah. Kalau kisah insya Allah lebih adem, enak, nyaman, tentrem, adem, enak, pulang insya Allah bawa kotak makanan, bawa insya Allah kesenangan, bawa kebahagiaan, makanan rohani ada, makanan jasmani juga ada. Habib Ali Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, taatnya sama gurunya luar biasa, taatnya sama ibunya luar biasa. Habib Ali Habsyi tidak tidur, kecuali tidurnya di bawah telapak kaki ibunya. Tidurnya Habib Ali Habsyi di bawah telapak kaki ibunya. Kalau ibunya sakit, tidurnya di bawah telapak kaki ibunya. Kata ibunya, Ali, kenapa ini kau lakukan? Kata Habib Ali, ibu, kalau ibu mau bangunkan Ali, ibu gak usah angkat suara. Cukup ibu goyangkan kakinya ibu, maka Ali akan bangun dan akan bantu ibu untuk bangun. Kakinya tidak menjadi seorang wali Allah. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas, Anda lihat bagaimana manaqibnya, pasti sama ibunya top, luar biasa. Dan masih banyak yang lain. Al-Habib Salim Syafri, Al-Habib Yasin Muhammad Alwi Al-Maliki, Sidi Al-Habib Umar bin Habib, Al-Habib, semua para habaib kita, teladan guru-guru kita, dan mereka para alim ulama kita yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Tidaklah mereka ini daya kecuali mereka adalah meneladani akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuhan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kisah Maulid saja. Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam penting ini, kita sekarang ingin meneladani Nabi Muhammad lewat Maulid. Mau silakan ikhwan mau baca Maulid Simtud Durar. Kalau tadi dapat ijazah dari Habib Hasan bin Anis tentang Maulid Simtud Durar di Solo, nanti yang berhak memberikan ijazah beliau, kata beliau maksud itu kepala sukunya. Mohon tolong nanti kalau Simtud Durar dibaca jangan diputus-putus. Simtud Durar dibaca kalau bisa dibaca, kalau mau singkatkan itu Simtud Durar, tetap jantungnya Simtud Durar harus dibaca. Jantungnya Simtud Durar adalah wahina baraza Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah mahalul qiyam itu jantungnya. Kalau belum baca wahina baraza, belum baca Maulid, belum baca Maulid Simtud Durar. Kalau ingin menghadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dibaca Maulid semuanya lebih bagus. Gak bisa dipersingkat Habib, bagaimana? Silakan dibaca sampai mahalul qiyam, duduk mahalul qiyam, satu fasal dibaca, baru baca syama'il. Walaqad ittasafa atau wahai tasyarafat, walaqad ittasafa, lalu baca yang namanya doa. Setelah itu qasidah, tidak apa-apa. Tapi alhamdulillah insyaallah berkat dari wajah majlis Hauliyah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas ini dapat kecipratan berkahnya beliau insyaallah. Pastilah Allah Ta'ala turunkan hujan rahmat kepada majlisnya beliau ini. Maka dikatakan bahwa kalau mereka ini duduk di satu tempat, maka Allah Ta'ala akan nyiramkan yang namanya air hujan. Orang yang dekat dengan Habib Muhammad akan kecipratan dari air hujannya Allah. Maknanya adalah kecipratan ilmunya, orang kasir dan lain sebagainya. Begini ikhwani, Al-Habib Ali Habsyi pernah menceritakan, disebutkan bahwa dalam kitab Maulid Simtud Durar, Alhamdulillahil Qawiyyi Sultan, segala puji bagi Allah Ta'ala yang maha kuat akan kerajaannya. Al-maqsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh ta'ala majduhu masyanu khalaqal khalqa bihikmah.
Allah menciptakan makhluknya ini dengan hikmah. Hikmah yang ada waktu kita kemarin 2 tahun atau 1 tahun yang lalu mengalami Indonesia ini musim yang namanya COVID-19. Sekarang mungkin nanti akan datang COVID-91. Tapi insya Allah semuanya itu adalah bablas, amin insya Allah. Tidak ada yang namanya COVID lagi, sudah tidak ada yang namanya Corona. Yang ada insya Allah kesehatan dan afiat yang sempurna. Tapi mengikuti Nabi Muhammad. Kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad, nanti mungkin datang orang-orang yang akan datang ke negeri kita dan akan memporak-porandakan yang namanya budaya kita. Maka pegang itu zuriyah Nabi Muhammad yang kencang, yang betul-betul kuat. Pegang guru-guru kita, manhajnya dipegang, bacaan apa yang dibaca dipegang dan dibaca, diamalkan dan diajarkan. Khalaqal khalqa li hikmah. Allah menciptakan makhluknya penuh dengan hikmah. Allah menciptakan mata kita 2. Allah menciptakan hidung ini begini dan hidung ini adalah lubangnya di bawah. Coba kalau sekarang ibu-ibu sama bapak-bapak melihat bagaimana kalau hidungnya kita itu di atas lubangnya Ustaz. Kalau hujan bagaimana? Begini. Dia akan tutupi lubang hidungnya. Khalaqal khalqa li hikmah wa huwa 'alaiha ilmah. Intinya Allah menciptakan makhluknya adalah penuh dengan hikmah. Kadang-kadang ada sebagian seorang hamba Allah Ta'ala ini mengeluh dengan musibah yang ada. COVID-19, saya tidak bisa ada acara hal Habib. Mungkin ada hikmahnya. Acara bikin hal kok siang dan panas seperti ini Habib. Mungkin ada hikmahnya. Kita duduk berlama-lama di majelis Habib. Mungkin insya Allah ada hikmahnya. Allah tidak menciptakan satu ciptaan yang kecuali penuh dengan hikmah. Dulu katanya ada pemuda. Setiap saat pemuda itu berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku tidak minta surga, aku tidak minta kemewahan dunia. Yang aku minta pendamping hidupku di dunia wal akhirat, yang bisa membimbing aku sampai kepada jalan-Mu ya Allah. Sampaikan aku. Tidak sholat 5 waktu yang diminta sama pemuda ini adalah seorang istri yang solehah. Tahajud, istri solehah. Witir, istri solehah. Duha, istrinya solehah. Yang diminta begitu dan begitu. Pemuda kasih bujangan, bukan budak. Akhirnya subhanallah, ini pemuda keluar rumah sebagaimana biasa. Dia melakukan aktivitas, dia naik sepeda. Ingat ceritanya ringan. Naik sepeda ini pemuda. Sampai di tengah jalan tiba-tiba tanpa disadari, sepeda pemuda tersebut menginjak kakinya seekor hewan yang namanya anjing. Anaknya anjing. Ditindas atau diinjak kaki anak anjing tersebut, maka induknya marah. Begitu induknya marah karena anaknya si ibu ini diinjak oleh pemuda tersebut, dikejar itu pemuda. Kata orang-orang satu pasar, Hasan, Fulan, itu anjing rabies, anjing gila. Nanti kau digigit dan kau akan jadi sakit. Lari itu pemuda, sepedanya dia lempar dan dia lari. Larinya manusia kalah cepat dengan larinya seekor binatang. Dikejar sama itu binatang, digigit. Pemuda tersebut meraung-raung dan menangis, ya Allah, yang saya minta itu istri kok saya digigit anjing. Ada hikmah di balik ini ternyata. Hikmahnya apa? Pemuda ini dinaikkan ambulan. Begitu dia dinaikkan ambulan, dibawa ke rumah sakit puskesmas. Nah, rumah sakit itu negeri, rumah sakit pusat. Dimasuk ke rumah sakit, sampai di rumah sakit ditunggu sama ibunya. Ibunya di situ menunggu, anakku sudahlah jangan kau menangis terus. Barangkali ini musibah ada hikmahnya. Khalaqal khalqa li hikmah. Ini kejadian nyata. Bukan saya yang mengalami itu. Jadi ada kejadiannya. Tiba-tiba subhanallah tiap pagi itu ada dan didampingi bukannya mengobati itu pemukanya diobati tiap hari. Tidak pagi, tidak sore, tidak pagi, tidak sore. Dokter itu dengan ajudannya mengobati itu pasien karena lukanya mungkin 5 cm. Gigitannya sangat dalam sekali. Pemuda ini bicara sama ibunya, ibu itu ajudannya dokter itu kan dia buat pakai gigitan. Giginya sampai, semeter tidak sampai. Kira-kira ini seorang suster yang masya Allah
susternya ini cantik, susternya ini salehah, jilbab putih, mukanya masya Allah tertutup aurat. Bu, yang ditanyakan kok Bu, jangan diam saja. Ada yang punya enggak? Barangkali dia single fighter, dia masih tunggal. Ditanya sama ibunya, Dek, kamu kesini ini tiap pagi, tiap sore, memang nggak ada suaminya? Saya masih sendirian, Bu. Oh, masih sendirian. Singkat saja nikah. Nikah akhirnya, alhamdulillah, subhanallah, ya, alhamdulillah, subhanallah, dia minta sama Allah Ta'ala keturunan. Subhanallah, akhirnya kemudian ibunya yang ingatkan, nah, gara-gara kau digigit sama anjing, Allah dekatkan kau dengan jodohmu. Iya ya Bu ya. Nah, iya ya Bu ya. Sampai dia datang ke musholanya, dia doa sama Allah Ta'ala. Ini doanya mudah. Ya Allah, kalau begini digigitin anjing lagi nggak apa-apa. Tidak begitu, tidak boleh. Dalam arti kata adalah Allah tidak memahami apa yang menjadi ciptaan Allah Ta'ala, itu yang terbaik buat kita. Itu yang terbaik buat kita. Intinya adalah teladani Nabi Muhammad SAW. Kita baca maulid ini tidak hanya sekedar maulid yang kita baca. Dan kita baca maulid ini supaya ada timbul mahabbah, cinta sama Nabi Muhammad. Disebutkan oleh Al-Habib Al-Habsyi dalam kitab daripada Wasidah Al-Habib Al-Habsyi. Apa disebutkan, beliau mengatakan, alaikum bitaqwallah, minha tasawwadu bizadin fataqwallah min ashrafil zati. Jaga Allah, karena yang namanya takwamu kepada Allah itu bekal yang paling bagus. Jaga Allah. Mata jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Mata lihat ke depan. Dalam arti kata, sahabat Nabi Muhammad waktu mau perang Badar itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir Quraisy itu tidak tinggal diam, ikhwani. Tidak tinggal diam. Orang-orang kafir Quraisy itu dia pasang orang-orang perempuan setengah telanjang. Wal'iyadzubillah. Orang-orang perempuan yang buka aurat setengah telanjang, ingin menggoda sahabat Nabi Muhammad di tengah jalan. Tapi sahabat Nabi Muhammad, karena ini madrasahnya Nabi Muhammad, sahabat Rasulullah itu keluar dari madrasahnya Rasulullah, itu sahabat berjalan, orang-orang perempuan itu yang setengah telanjang mengatakan, ya fulan, kami fulan, nabi fulan, diem. Berpon dalam Rasulullah, dalam jaga haknya Allah, jaga haknya Allah Ta'ala, jaga aurat, jaga haknya Allah Ta'ala. Itu kalau kelas potongannya sahabat. Kalau potongan kita, ya mungkin Allah Ta'ala. Wa iyyakum, yang kedua, wa iyyakum min suhbatid dhiddi innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata adadi. Jangan kumpul dengan orang-orang sembarangan, kumpul dengan orang-orang yang beda paham dalam akidah. Orang mau beda akidah, dia mau cinta maulid, dia gak mau cinta maulid, terserah. Dia mau cinta hol, gak cinta hol, terserah. Dia mau sholat subuh pakai kunut, gak pakai kunut, terserah. Yang penting dia sudah sholat subuh. Kunut pokoknya sunnah. Yang bermasalahnya gak sholat subuh. Dia sholat subuh gak kunut, habib, gak sah sholat subuhnya. Siapa mengatakan gak sah? Kunut itu hukumnya adalah sunnah am'ad. Ya kalau dia lupa atau sengaja sunnah sujud sahwi. Jadi kalau imamnya sujud sahwi, makmumnya wajib sujud sahwi. Tapi ini sekarang dipermasalahkan hal-hal yang kecil kayak begini. Makanya intinya adalah anak kita dari mulai sejak saat ini, ya, man ahmal auladahu fis shighar dha'u fil kibar. Kalau orang tuanya sudah menelantarkan anaknya, maka anaknya akan hilang ketika anaknya dewasa. Anak zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi salam kalau masuk rumah Pak. Gak salam, adanya hello mama dan hello papa. Sampai orang tuanya juga datang sama Ustaz Alwi. Ustaz, saya punya anak kalau pulang sekolah hello mama, hello papa. Iya Ustaz ini, dia jawab saja kok. Dan jawabnya apa Ustaz? Hello Kitty. Ini anaknya ucapan salam, assalamualaikum. Ajari anaknya itu Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana tata cara dia beradab dalam dia berpakaian dan dalam dia waktu bercakap, beramal dengan manusia yang lebih tua, khususnya atau yang lebih muda, yang sejawat.
dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir, dulu ada pemuda yang bernama Julaibib. Ini sebuah cinta, ilustrasi cinta, bukan ilustrasi di kejadian nyata. Untuk gambaran seorang cintanya sahabat dengan Nabi Muhammad. Seorang pemuda Julaibib, wajahnya kurang begitu sempurna. Sahabat, kita tidak boleh mencaci maki sahabat. Allah fi ashabi. Faman sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Enggak boleh mencaci maki sahabat Nabi Muhammad. Hatta itu orang yang enggak pernah ikut perang sama Nabi Muhammad enggak boleh dicaci maki. Sahabat kedudukannya tinggi. Sahabat kulluhum udul wa umana. Sahabat Nabi Muhammad itu semuanya adil dan dia jaga amanat. Kecintaan Nabi Muhammad. Seorang sahabat Julaibib, wajahnya kurang begitu bagus. Dia lihat cermin, wajah saya kurang begitu bagus. Tapi saya mendapatkan seorang anak daripada salah seorang sahabat. Ini primadona desa anak ini. Perempuan ini primadona kota, primadona Plehari, primadona Kalimantan Selatan. Cantiknya luar biasa. Kalau meludah itu air ludahnya baunya wangi. Subhanallah. Kalau lalat itu kemudian menempel di badannya, maka lalat itu kemudian terpeleset dan jatuh ke bawah. Masya Allah. Pokoknya ilustrasi bagaimana itu kecantikan itu perempuan. Tapi perempuan yang solehah tertutup auratnya, tak pernah lihat laki-laki. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidah Fatimah, khairun nisa alla tara rajulan wala yaraha rajul. Perempuan yang bagus itu yang paling baik, yang paling sempurna. Perempuan yang tak pernah lihat laki-laki dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki, itu perempuan yang top. Insya Allah ini majlis Mu'awliyah Nabi Muhammad bin Abdullah Al-Atas ini kecipratan dari berkahnya Sayyidina Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Ini Allah mudah Julaibib ditanya sama Rasulullah, sudah nikah Julaibib? Belum ya Rasulullah. Nikah itu sunnah. Baik ya Rasulullah, lewat. Hari kedua bertemu, sudah nikah belum? Belum ya Rasulullah. Yang kau cari siapa? Anaknya Fulana. Ya cari nikah dia. Lewat. Hari ketiga, sudah nikah Julaibib? Belum ya Rasulullah. Lalu yang kau cari siapa? Anaknya Fulana, minta anaknya Fulana bin Fulan ya Rasulullah. Dan dia pernah bilang, buat apa ya Rasulullah? Tak tunjukkan, ini kamu Julaibib sahabatku. Tak nikahkan dengan anaknya Fulan bin Fulan ini. Namanya siapa? Fulana. Nanti orang primadona. Primadona Madinah ketika itu. Dibawa sama Rasulullah. Ketika Nabi yang gandeng, wah Julaibib begini. Yang gandeng Rasulullah. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Membuka sama Rasulullah. Hadiah apa hari ini kami datang ke dengan kamu? Mulia Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, saya datang kumpulkan keluargamu, kumpulkan keluarga kita semua. Saya datang wahai bulan, wahai sahabatku, wahai orang yang mulia, untuk menikahkan. Saya ingin menikahkan. Siap, saya menikahkan anak saya. Putri dengan saya, bukan buat saya. Lalu buat siapa? Buat Julaibib di belakang ini. Julaibib yang mana? Ini Pak. Kalau ini yang ini. Tidak. Ini bukan begitu bagus. Bukan bangsawan. Bukan orang kaya. Bukan orang terpandang. Kalau engkau yang Rasulullah nikahkan. Nikahkan dengan dia. Saya akan nikahkan. Kata sahabat, kalau itu saya harus bertemu dulu dengan istri dan anaknya. Tidak akan saya. Hidup, hingga akhirnya anaknya turun dari kamarnya mengatakan, ayah, nikahkan aku dengan dia. Nah, bukan ayah mengejek, ini orangnya elek. Perbaiki keturunan. Apa yang terjadi? Nah, pilih yang baik, yang terbaik buat kamu. Kau primadona Madinah, nah. Semua orang cinta sama kamu, nak. Nikahlah dengan Nabi Muhammad, ayah. Yang bawa siapa? Rasulullah. Kalau yang bawa Rasulullah, ayah, nikahkan aku dengan dia. Jangan sampai turun wahyu nanti ayah dilaknat. Gak apa-apa, nak. Gak apa-apa. Ridho. Nikah akhirnya kemudian Julaibib, ya salam. Bapak saya punya keinginan dua gandeng tangannya. Sepanjang jalan Julaibib itu lihat wajah istrinya. Tapi istri tersipu malu, dia mengatakan, kenapa sih mas lihat wajah saya seperti itu? Adinda, aku dan kamu ini adalah penghuni surga.
Dulu gitu. Dia antara syakir dan sabir, antara orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Engkau wajib bersabar kan dapat aku. Dan aku bersyukur kepada Allah Ta'ala akan dapat kamu. Subhanallah. Tapi mereka tidak pergi di sini. Mereka dia menggandeng tangan ini anak sampai ke rumahnya, dia bikin program hari pertama, honeymoon kedua, ketawaman atau kemana Allah Ta'ala. Subhanallah, belum dia merencanakan program dengan selesai, ditutup pintu rumahnya, berjihad bersama dengan Rasulullah. Bela Nabi Muhammad, cintamu sama Nabi Muhammad. Dikatakan sama Nabi, istriku, kau adalah wanita yang aku cintai setelah ibuku. Tapi jangan permainkan cintaku dengan Nabi Muhammad. Aku akan berjihad dan aku akan mati buat Allah Rasulullah. Biarkan aku berjihad. Berangkatlah mas, tidak apa-apa. Jangan bawa pulang dengan bawa jasa pun. Pulanglah dengan bawa awakmu akhir itu. Ini istri yang kote. Berangkatlah itu boleh meninggal di medan laga akhirnya. Dan akhirnya dikubur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini buah cinta. Cinta tidak hanya sekedar mengatakan saya cinta kepada Anda, saya cinta dengan Rasulullah. Buktikan cintamu dengan Nabi Muhammad dengan mempraktekkan sunnah dari salah syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan ini memberikan faedah yang besar buat pribadi Al-Faqir, keluarga Al-Faqir, insya Allah dan semua yang hadir di tempat ini mendapatkan kecipratan barokah daripada Sahibul Haul Sayyidina Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Atas, zuriyah beliau, keturunan beliau, lebih hukuk beliau, murid-murid beliau, pecinta-pecinta Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Atas. Tidaklah pulang kita dari majlis ini terkecuali Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Allahumma ya Allah ya Karim, ampunkan dosa kami semua dalam keadaan Kau ridha kepada kami. Ampunkan segala kesalahan-kesalahan kami dalam keadaan Kau ridha kepada kami. Kami membawa nama Nabi Muhammad, kami membawa nama Nabi Muhammad, kami membawa nama Rasulullah Sayyidina Muhammad, kami membawa nama Al-Habib Ali bin Muhammad, kami bawa nama Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas, kami bawa mereka orang-orang yang saleh, Sahibul Haul pada malam dan pada pagi hari ini, siang hari ini, ya Rabb. Sampaikan kami, golongan kami termasuk orang-orang yang ada di bawah tahta liwa Sayyidina Muhammad nanti di yaumil qiyamah. Gabungkan kami semua dengan orang-orang yang saleh, dan anak turun kami adalah anak keturunan yang salihin salihat, qanitin qanitat, alimin alimat. Tidak hanya sekedar haul ya Allah kami hadir di tempat ini, tapi kami mengharapkan barakah asrar daripada Sayyidina Imam Al-Habib Muhammad dan Abdullah Al-Atas dan keturunan beliau, pecinta dan para jamaahnya dan Sahibul Haul pada siang hari ini yang kepanasan insya Allah ada pahala, yang dalam keadaan keringatan insya Allah pahalanya berbujur seperti keringatnya terbujur, rezekinya mengalir dengan deras ma'al barakah, dipanjangkan umurnya dan insya Allah bulan depan bisa umrah, tahun depan bisa haji dan insya Allah bisa berziarah ke Madinatul Munawwarah, ziarah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Ta'ala mudahkan kesudahi umur kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah bi ta'atillahi wa ta'ati rasulih bi khairin qulutin wa afiyah wa huwa radin anna wa nabiyyuna radin anna wa aslafuna radiyin anna ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jami'ah syamilatin khairati dunya wa akhirah wa ala man wahda bi sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi wa ala man wahda bi sayyidina Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Atas wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. Ijazah hidayah saja sebagaimana saya mendapatkan ijazah daripada Sayyidina Al-Habib Hanif bin Alawi Al-Habsyi wa Sayyidina Walid Hanif bin Alawi wa Sayyidina Al-Habib Hanif bin Abdul Qadir Al-Habsyi Mansur Sirun wa Sayyidina Imam Al-Habib Ahmad bin Alawi Al-Habsyi insahat li hadhihi ijazah ajasukum bi qiraatil maulid simtuduran ajasukum bi qiraatil maulid simtuduran ajasukum bi qiraatil maulid simtuduran. Tapi jangan hanya sekedar ijazah, tolong diamalkan, diajarkan, tolong kemudian dipelajari apa isi kitab Maulid Simtudurar, dikaji, diamalkan, diajarkan. Tolong nanti mungkin yang ahli nahwu, ahli sorab bisa kemudian diorek-orek mungkin Arabnya bagaimana. Di situ luar biasa Al-Habib Al-Habsyi
mencetak atau mengimlak Maulid Simtun Durat tidak dengan dikarang, tapi Simtun Durat diimlak oleh Habib Al-Habsyi dengan walidah dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah insyaallah akan terwujud kepada kita berkat beliau, berkat aslahul adzat sadat alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama atau tausiah dari Al-Mukarram Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi tadi. Mudah-mudahan kita seberatan bisa mengambil iktibar dan mengamalkannya, termasuk ijazah dari yang baru diberikan beliau tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mari kita doakan beliau mudah ini panjang umur, murah rezeki, sehat dan afiat, dan dimudahkan segala urusan beliau. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya